Sahabat Indonesia, mohon kita bijak. Bukan semua kesalahan presiden. Saya tidak melindungi presiden, tapi dalam kenyataannya presiden sudah menentukan yang terbaik, tapi birokrasi di bawahnya lamban gitu. Bayangin, bantuan UMKM, bantuan untuk rakyat, untuk ekonomi rakyat hanya 17,3%. Perlindungan sosial hanya 19%. BLT hanya 20%. Kalian kerjanya apa sih kepala daerah ini? Birokrat ini kerjanya apa gitu loh. Itu yang membuat saya marah gitu. Jadi saya mengamplifikasi kegeraman presiden dalam hal ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 20 Juli tahun 2021 sekitar pukul 19:20 Presiden Jokowi tampil di televisi melalui media YouTube-nya beliau dan dirilai oleh beberapa stasiun televisi, dan ini yang ditunggu-tunggu rakyat. Karena beberapa hari terakhir ada diskursus di ruang publik bertanya-tanya apakah PPKM darurat. PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat yang berlaku mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 diteruskan atau tidak. Sahabat Indonesia, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya pribadi sangat mengerti kalau pemerintah akhirnya menetapkan program PPKM darurat. Karena apa? Akhir Juni tahun 2021 lonjakan angka paparan COVID-19 begitu tajam. Apalagi terindikasi hadirnya varian Delta yang lebih ganas dibandingkan varian-varian lain dalam virus COVID-19. Nah, pemerintah harus mengambil pil pahit dengan menerapkan PPKM darurat. Namun harus kita akui, karena ketergesa-gesaan pemerintah dalam menerapkan PPKM darurat, infrastruktur pendukungnya memang kelihatan kedodoran, belum siap. Salah satunya yang belum siap adalah jaring pengaman sosial belum siap. Sehingga seperti contoh, bantuan langsung tunai atau perlindungan sosial yang lain itu baru cair sekitar tanggal 17-18 Juli 2021. Akhirnya ini orang akan melihat ini sudah masa akhir PPKM darurat, tapi bantuan baru cair. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi akhirnya kesimpulan saya memang karena begitu mendesak pemberlakuan program PPKM darurat sehingga infrastruktur pendukungnya belum siap, apalagi kita menghadapi birokrasi pemerintah. Nah, yang terjadi memang harus diakui PPKM darurat berhasil sedikit menurunkan angka paparan COVID karena pergerakan masyarakat terkendali. Ada beberapa pertanyaan, apa hubungannya pergerakan masyarakat dengan penyebaran COVID? Nah, ini perlu kami sampaikan berdasarkan dari analisis ahli epidemiologi bahwa pergerakan COVID ini tergantung dari pergerakan manusia. Pada saat manusia bergerak, bertemu dengan orang lain, menghadiri satu kerumunan, nah ini ada relevansinya dengan potensi penularan COVID yang semakin meningkat. Nah, sahabat Indonesia, mau tidak mau, pil pahit ini memang harus dirasakan masyarakat. Di sisi lain kita melihat pengetatan kegiatan masyarakat berhasil
sedikit menurunkan angka lonjakan COVID-19. Tapi yang terjadi memang risikonya ekonomi mandek. Karena apa? Ekonomi juga sama dengan virus COVID-19. Ekonomi bisa berdenyut, bisa bergerak, bisa bertumbuh, manakala masyarakat juga bergerak. Nah, pada saat masyarakat tidak bergerak, otomatis ekonomi pun juga mandek. Akibatnya apa? Rakyat menjerit, terutama yang di level bawah. Sangat menjerit, apalagi saudara-saudara kita yang hidupnya berdasarkan penghasilan harian. Seperti tukang ojek, atau mungkin pedagang, atau mungkin beberapa profesi atau pedagang atau usaha yang mengandalkan penghasilannya dari penghasilan harian. Ini yang sangat terdampak begitu parah. Rakyat resah. Karena apa? Ekonomi tidak bergerak. Dan ini juga dikompori dengan beberapa orang ini yang menurut saya tidak bijak, para oposisi-oposisi, termasuk mahasiswa lah. Tidak bijak, tidak mau mempunyai empati, dia hanya bilang rakyat kelaparan, tapi beberapa orang ini tidak sadar bahwa pil pahit PPKM darurat ini memang harus diambil oleh pemerintah. Kenapa? Kalau tidak, lonjakan kematian akibat COVID-19 akan meningkat dengan tajam. Sahabat Indonesia, rupanya dinamika di masyarakat selama beberapa hari terakhir ini didengar oleh Presiden. Presiden sangat mempunyai empati sehingga pada tanggal 20 kemarin beliau memutuskan bahwa PPKM darurat akan dilonggarkan per tanggal 26 Juli tahun 2021. Itu pun dengan pelonggaran yang bertahap berdasarkan zonasi daerah yang bersangkutan. Kalau suatu daerah zonasinya sudah hitam atau merah, otomatis ada pengetatan yang lebih tinggi. Kemudian pada saat kita masuk satu daerah yang angka paparan COVID-nya rendah atau masuk zona oranye, kuning atau hijau, otomatis langkah pengetatannya agak diperlonggar. Di samping itu, Presiden juga memberikan keluasaan pada sektor UMKM, terutama yang terdampak langsung masyarakat yang berpenghasilan harian tadi untuk bergerak, ada kelonggaran-kelonggaran. Sahabat Indonesia, bagi saya ini adalah policy jalan tengah yang sangat-sangat bijak. Kenapa? Presiden tidak bisa melonggarkan begitu saja, membiarkan pergerakan masyarakat begitu bebasnya sehingga akan berisiko pada paparan COVID yang semakin tinggi. Bagi saya, ini adalah jalan tengah terbaik. Sekali lagi saya katakan, Presiden sudah mendengarkan suara rakyat, mengerti bahwa rakyat perlu hidup dari pergerakan ekonomi, tapi Presiden juga sebagai kepala negara mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial untuk melindungi rakyatnya. Ini harus dimengerti. Saya pribadi menyambut gembira policy dari Presiden. Sahabat Indonesia, pertanyaannya sekarang, apakah policy dari Presiden ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh jajaran di bawahnya? Ini yang menjadi soal. Kalau kita melihat kemarahan Presiden beberapa hari yang lalu, pada saat beliau telekonferensi dengan kepala daerah seluruh Indonesia, beliau sangat kecewa. Dan saya pun akhirnya juga ikut kecewa. Sebagai contoh, dana yang sudah disiapkan oleh negara, oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, ternyata pencairannya sangat kecil. Sebagai contoh, UMKM. Alokasi dananya 13,3 triliun. Baru cair berapa? 2,3 triliun, hanya 17,3%. Nah, ini satu. Yang kedua, perlindungan sosial. Dana yang dialokasikan 12,1 triliun, baru cair berapa? 2,3 triliun atau 19%.
Nah, BLT, bantuan langsung tunai, dananya super jumbo, 28 triliun. Baru cair berapa? 5,6 triliun, hanya 20%. Saya sangat mengerti kalau Presiden geram. Ini rakyat sudah menjerit, kondisi darurat, birokrasi di bawah Presiden lambat-lambat saja, slow-slow aja gitu loh. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Apakah kendala pencairan dari pusat ke daerah atau transfer daerah tidak lancar, atau kepala daerahnya ongkang-ongkang aki? Pada intinya satu hal, bahwa birokrasi di bawah Presiden tidak mempunyai sense of crisis, tidak mempunyai kepekaan krisis. Ini yang membuat saya gedek. Rakyat sudah menjerit, sudah kelaparan, mereka diam saja, mereka main aman gitu. Saya sangat mengerti kalau Presiden geram. Bagaimana mungkin pencairannya semuanya masih dalam kisaran 20%? Apa yang ditunggu Bapak-bapak kepala daerah? Apa yang ditunggu? Harusnya menurut saya Kementerian Keuangan yang mentransfer dana itu ke daerah harus ada sedikit fleksibilitas. Kepala daerah pun sama, harus ada fleksibilitas atau kelonggaran agar dana itu cepat sampai ke masyarakat. Di sisi lain BPKP dan BPK, auditor negara, harus juga mengawasi, tapi yang longgar, agak sedikit fleksibel lah, jangan terlalu rigid, jangan terlalu kaku. Rakyat menjerit. Kepatutan administrasi penting, saya setuju, tapi jangan terlalu kaku. Rakyat kelaparan gitu. Kepala daerah dan birokrasi di atasnya sampai kementerian aman karena mereka gajinya nggak dipotong. Mereka bekerja di rumah, mereka bekerja dimanapun, atau mungkin tidak bekerja, tetap menerima gaji, tunjangan tidak berkurang. Tapi rakyat tidak menerima gaji. Nah, kalau negara tidak mempunyai uang, saya bisa mengerti. Ini negara sudah menyiapkan dana begitu besar, tapi pencairannya hanya sekitar 20%, bahkan ada yang 17,3% untuk UMKM. Ini kan konyol gitu. Jadi kalau Presiden marah, rakyat lebih marah lagi. Sekali lagi saya ingin himbau kepada birokrasi di bawah Presiden, tolong jangan menyabotase hak rakyat. Berikan kelonggaran dalam birokrasi, dalam pencairan, segera bergerak cepat. Ini lucu ini. Ini lokomotif, ibaratkan lokomotif, lokonya sudah jalan kencang, kecepatan 300 km per jam, yang di belakangnya santai-santai saja. Hanya 70 km per jam. Nggak imbang. Kasihan Presiden. Dan kasihan juga rakyat, lebih kasihan lagi rakyat. Hak rakyat disabotase oleh kelambanan birokrasi, itu intinya. Sahabat Indonesia, ada kegeraman lain dari Presiden. Selama ini di media digembar-gemborkan bahwa tingkat hunian rumah sakit tinggi, bornya tinggi, gitu. Karena paparan COVID-nya melonjak, sehingga semua rumah sakit, pemerintah maupun swasta, berlomba-lomba mengajukan dana untuk penambahan bed atau tempat tidur di rumah sakit. Itu dana dari mana? Dari negara. Negara menyiapkan dana untuk penambahan bed. Tapi apa yang terjadi? BOR atau BOR, Bed Occupancy Ratio, ternyata hanya 20%. DKI 40-50%. Daerah lain kampret tenan kok, bener, saya marah gitu. Kenapa? Ini akal-akalan rumah sakit atau siapapun lah yang bertanggung jawab ini. Minta dana penambahan bed, tapi ternyata
Okupansi rasionya hanya 20%. Rakyat marah. Kemana uang itu? Ini dijadikan proyek ini. Pandemi jadikan proyek. Saya sangat mengerti kalau presiden marah. Sahabat Indonesia, ini relevan dengan usulan saya bahwa dalam penanganan COVID membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat. Dan saran saya kemarin kepada Presiden harus merombak total organisasi penanganan COVID. Harus dirombak lagi, yang lama-lama buang, ganti yang baru, dan saya mengusulkan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan sebagai Panglima Perang karena beliau tegas. Harus ada leadership yang kuat untuk memantau semua ini. Bayangin, bed occupancy ratio ternyata hanya 20%. Katanya rumah sakit penuh. Saya khawatir ini hanya akal-akalan rumah sakit aja untuk menyerap dana COVID. Bayangin, bantuan UMKM, bantuan untuk rakyat, untuk ekonomi rakyat hanya 17,3%. Perlindungan sosial hanya 19%. BLT hanya 20%. Kalian kerjanya apa sih kepala daerah ini? Birokrat ini kerjanya apa gitu loh. Itu yang membuat saya marah gitu. Jadi saya mengamplifikasi kegeraman presiden dalam hal ini. Sahabat Indonesia, mohon kita bijak. Bukan semua kesalahan presiden. Saya tidak melindungi presiden. Tapi dalam kenyataannya, presiden sudah menentukan yang terbaik, tapi birokrasi di bawahnya lamban. Ada sebagian malah dijadikan proyek penambahan bed lah, proyek ini, proyek itu, tapi nggak jalan. Orang-orang yang memainkan dana-dana COVID untuk keuntungan sendiri atau kelompoknya, bagi saya mereka adalah penjahat kemanusiaan yang sangat biadab. Jangan menyabotase hak rakyat. Presiden sebagai kepala negara sudah mempunyai kebijakan yang sangat luar biasa untuk membantu rakyat. Jangan digergaji. Itu saran saya. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Yang pertama, saya mengapresiasi kebijakan jalan tengah yang ditempuh oleh Presiden. Yang kedua, saya mohon kepada kepala daerah, jangan bekerja business as usual, biasa-biasa saja. Ini kondisi darurat, rakyat sudah menjerit. Kalian harus bekerja dengan cepat. Kalian digaji rakyat, digaji negara untuk melayani rakyat, bukan menyabotase hak rakyat. Ini saran saya. Dan terakhir, saya mohon Presiden menunjuk seseorang dan merombak organisasi penanganan COVID yang dipimpin oleh orang yang mempunyai leadership yang kuat, sehingga penanganan COVID ini dapat terorganize dan ada direction yang jelas dan terarah, sehingga kepala daerah yang lelet-lelet ini dan para penjahat kemanusiaan yang memainkan dana COVID ini bisa disikat habis. Ini saran saya sebagai anggota masyarakat. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi dan daya dorong kita semua untuk keluar dari pandemi ini. Untuk masyarakat, saya hanya menghimbau, mari kita menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Pelonggaran dari Presiden tidak dimaknai kita menjadi bebas sebebas-bebasnya, tapi tetap harus mentaati dan menjalani protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker. Masker saya double. Kenapa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamil.